Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masai Advent hari ke-7, daerah misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding dan Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Shirley Mioyo dengan judul 10 Perintah untuk Anak-anak. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal, MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Ronald Mioyo, MMin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipandu oleh praise team dan dilanjutkan dengan doa buka oleh saudara Steady Raranta. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal yang ada dalam kerajaan sorga, di saat yang indah ini ya Tuhan kami datang kepadamu, tunduk kepala di hadapan-Mu berterima kasih atas segala berkat dan cinta kasih-Mu yang selalu kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, di malam ini ya Tuhan kami akan melanjutkan ibadah KKR kami ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan ibadah kami sehingga dapat berjalan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibentangkan oleh Pendeta Ronald Mioyo. Kiranya Engkau urapi beliau ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dia dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami yang mendengarkan ya Tuhan, kiranya kami boleh memperoleh berkat, dan apa yang kami dengarkan tidak akan lalu dengan sia-sia, melainkan boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami di sepanjang sisa hidup kami. Mohon ampun dosa yang telah kami perbuat dengan kehendak-Mu, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami dari dosa. Amin. Shalom, selamat malam untuk sahabat-sahabat umat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Malam ini merupakan malam yang kelima.
Saat ini saya akan membawakan tips rumah tangga dengan judul 10 perintah atau 10 hukum dalam mengasuh anak-anak. 10 perintah yang disajikan malam ini diadaptasi dari 10 perintah Allah seperti yang tercatat dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Perintah yang pertama adalah jangan ada kepentingan lain selain kepentingan anak Anda. Alkitab mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah warisan dari Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 3. Dan ketika anak-anak ini datang ke rumah, mereka harus berhak mengambil tempatnya. Sangat disayangkan bahwa banyak kali kepentingan kita dan jadwal kerja membuat kita sangat sibuk, sehingga anak-anak kita seringkali terabaikan. Jika Anda pergi menangkap ikan, pergilah ke tempat ikan itu berada. Dan begitu juga dalam memimpin dan pengasuhan anak. Jika Anda ingin menjadi orang tua yang efektif, yang akan mempengaruhi hasil dari anak-anak Anda, harus berada di mana anak-anak Anda berada. Tempat di mana terjadinya aktivitas atau kegiatan anak Anda. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, yang akan mengurangi perhatian Anda dari menghadiri anak-anak Anda. Jangan sujud kepada berhala-berhala ini. Karena aku ini Allah yang cemburu. Aku akan membalaskan hasil mengabaikan anak-anak Anda kepada generasi ketiga dan keempat. Tapi menunjukkan cinta dan rahmat bagi ribuan orang tua yang melakukan pekerjaan mereka dengan setia dan mengikuti petunjuk yang telah aku berikan kepada mereka tentang bagaimana mengasuh anak-anak. Seringkali sebagai guru dan orang tua, kita bertindak seolah-olah kita memiliki seluruh masa depan untuk melatih anak-anak. Kita harus menyadari bahwa anak-anak ini hanya numpang lewat di rumah kita. Dan karena itu adalah sangat penting bagi kita harus menjaga kata-kata atau ucapan kita. Hanya pengingat, pada usia 2 tahun, gaya kehidupan pribadi seorang anak dikembangkan. Pada usia 3 tahun, karakter anak terbentuk. Pada usia 4 tahun, kecerdasan anak telah berkembang lebih dari perkembangan di 13 tahun ke depan. Dan pada usia 5 tahun, otak anak-anak 90% dikembangkan. Dan pada usia 6 tahun, pola mental dan emosional anak ditetapkan. Dan pada usia 10 tahun, 50% dari rentang perhatian dewasa dicapai. Dan lagi, pada usia 10 tahun, sisa sistem nilai anak dibangun dan akan disempurnakan selama tahun tumbuhnya. Dalam buku Child Guidance halaman 193 sampai 195 berkata, dasar anak diletakkan dalam 3 tahun pertama kehidupan anak. Dan dalam tahun-tahun inilah para orang tua perlu membentuk atau menekuk ranting kecil itu. Ingatlah bahwa Jokebed dan Amram telah melatih dan menggunakan waktu selama 12 tahun untuk mendidik Musa. Perintah yang ketiga, jangan kamu membenci nama gereja. Jangan kamu membenci pendeta. Jangan kamu membenci administrator gereja atau kegiatan atau kebijakan gereja di hadapan anak-anak Anda. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan nama-nama gereja, organisasi atau pembawa khotbah dan lain-lainnya.
Jika kamu membenci seseorang, jika kamu membenci pemimpin gereja, jika kamu membenci kebijakan gereja di hadapan anak Anda, Anda akan hidup untuk menyesal ke depan. Perintah yang keempat adalah ingat waktu untuk ibadah di rumah Anda dan menjaga waktu ibadahmu kudus atau suci. Semua jam bekerja Anda, tetapi waktu ibadah di rumah Anda akan menjaga mereka kudus. Selama ibadah di rumah Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, atau pekerja yang berada di rumah Anda tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Menonton televisi, mendengarkan radio, tertidur, atau membaca koran. Karena Tuhan telah memberikan Anda banyak waktu untuk melakukan hal-hal atau kepentinganmu. Tetapi selama periode waktu ibadah Anda akan memperhatikan semua kegiatan. Karena Tuhan telah memberkati periode waktu ibadah di rumah Anda dan telah membuatnya sebagai waktu yang suci. Perintah yang kelima, hormatilah anak-anak Anda sehingga mereka hidup rohani di sepanjang kehidupan mereka. Hormatilah dan memperlakukan mereka sebagai Tuhan memperlakukan Anda. Dalam Efesus 6 ayat 4 Alkitab memberitahu kita untuk tidak memprovokasi anak-anak kita untuk marah. Selanjutnya, jika Anda menghormati anak-anak Anda akan perlakukan mereka sebagai calon kerajaan sorga. Perintah yang keenam, jangan membunuh anak-anak Anda dengan menghancurkan harga diri mereka melalui tindakan dan kata-kata Anda atau dengan menjadi marah kepada mereka dari pagi sampai malam. Ingat, disiplin itu tidak menghukum. Anda menghukum karena Anda sendiri prihatin tentang diri sendiri. Anda mendisiplin karena Anda ingin membangun Anda. Perintah yang ke-7. Jangan mengajar anak-anakmu untuk melakukan persinahan dan terlibat dalam percabulan dengan tidak mengajarkan masalah seks. Jangan Anda mengajarkan mereka untuk melakukan persinahan dan jangan membuat anak mereka untuk berpakaian yang tidak sopan. Yang selanjutnya, perintah yang ke-8, jangan kamu mencuri periode masa anak-anak Anda dengan mengharapkan mereka untuk berperilaku dengan cara yang di luar tahap perkembangan mereka. Dan yang ke-9, saudara-saudara, umat Tuhan di mana saja berada, jangan Anda mengucapkan saksi dusta tentang tetangga Anda dengan memberikan pengertian yang keliru tentang mereka kepada anak-anak Anda. Ingat, ketika anak Anda lahir, mereka adalah etnis, suku, ras, dan buta warna. Perintah yang ke-10. Janganlah mengajari anak-anak Anda untuk mengingini atau iri hati dengan menjadi puas dengan apa yang Anda miliki saat ini. Selanjutnya, saudara, umat Tuhan di mana saja berada, setiap anggota keluarga berharap mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga. Tiap individu merupakan bagian dari satu keluarga. Dengan demikian, keluarga merupakan salah satu lingkungan terpenting di dalam kehidupan saya dan Anda semua yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati setiap rumah tangga saya dan sahabat-sahabat yang ada pada saat ini. Adalah doa dan harapan saya pada malam ini. Amin. Sudahkah kau mengucap syukur dan memuji kebesaran Tuhan?
Dia. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan takhta hadirat Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau adalah kekuatan kehidupan kami, sumber kehidupan kami, penopang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, oleh karena kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami memiliki banyak kesalahan, kami memiliki banyak keterbatasan, dosa-dosa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami datang saat ini untuk memohon pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu pada saat kami akan menyampaikan doa kami saat ini. Tuhan, pada saat ini kami rindu agar Engkau memberikan penyegaran rohani, kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak persoalan yang tidak dapat kami pahami dalam kehidupan kami, yang sehingga membuat kami jauh daripada Tuhan. Ada hal-hal yang telah mengelabuhi kehidupan kami bersifat duniawi, sehingga fokus kami tidak lagi pada kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya malam hari ini lewat penyiaran ini, kami akan ditarik dekat kepada Tuhan. Dan kami boleh memahami apa saja perintah Tuhan, maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati penyiaran ini, KKR, kerjasama Yayasan Cornelius, dan juga daerah Misi Bola Mongondo, Kecamatan Modo-Inding, dan Provinsi Gorontalo. Tuhan kiranya memberkati penyiaran ini boleh membawa berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun hamba-Mu pada saat ini, Pendeta Ronald Mioyo, untuk membawakan pekabaran firman Tuhan. Kiranya apa yang telah Roh Kudus tuntun kepada hamba-Mu ini akan disampaikan dengan penuh kuasa, sehingga kami dapat memahaminya dengan cara yang sederhana, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Tuhan, jangan biarkan setan merampas benih firman Tuhan yang akan ditaburkan malam ini, tetapi biarlah Tuhan meteraikan itu di dalam kehidupan kami, meteraikan itu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus akan membantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oh Tuhan, oleh karena itu kami berdoa, kiranya di dalam menyaksikan penyiaran ini, Tuhan hindari dari gangguan-gangguan berupa gangguan teknis dan juga gangguan di dalam koneksi. Oleh karena itu Tuhan memberkati segala peralatan yang kami gunakan, memberkati kru yang bertugas, bahkan memberkati koneksi internet yang digunakan. Biarlah itu semua dapat berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menerima firman ini dengan tidak ada gangguan dan halangan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini akan membangun kami, sehingga kami boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan, membangkitkan semangat rohani kami, sehingga kami memiliki pengharapan yang lebih kuat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, sekiranya di antara sahabat-sahabat Cornelius yang saat ini sementara menyaksikan penyiaran ini, memiliki persoalan di dalam kehidupan mereka, entah itu lemah iman, persoalan dalam rumah tangga, ataupun sakit, penyakit, duka cita, apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berilah kemenangan iman, berilah kesehatan, berikan kekuatan, berikan juga penghiburan dari surga manakala mereka menghadapi duka cita. Kami mau menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka dengan kebahagiaan, berkati pekerjaan mereka dan limpahkan berkat-berkat melimpah dari surga. Dan sekiranya Tuhan akan bantu mereka sehingga mereka dapat bertumbuh, memiliki iman yang kuat,
Mereka boleh setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kami semua boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih banyak. Dengarlah doa kami Tuhan, dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ronald Mioyo Emin. Menikah dengan Ibu Shirley Rory, keluarga Mioyo Rory dikaruniai 4 orang anak. Dan saat ini Pendeta Ronald Mioyo melayani sebagai Direktur Penata Layanan Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat umat Tuhan. Senang berjumpa pada malam ini dalam rangkaian kebaktian kebangunan rohani Bahagia bersama Yesus. Malam ini merupakan malam yang kelima. Kita semua dan mendambakan hidup sehat. Kita ingin kita sehat secara jasmani, badani dan rohani. Dan pertanyaan yang muncul, mengapa saya harus sakit? Mengapa sahabat-sahabat umat Tuhan menderita sakit? Mengapa kita harus sakit? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Ada manifestasi penyakit. Itu datang dari genetik, itu datang dari trauma, itu datang dari pikiran, itu datang dari lingkungan, itu datang dari gaya hidup, dan nutrisi. Dipresentasikan, genetik ada 10% bersama trauma, pikiran dipresentasikan ada 20%, lingkungan dan gaya hidup ada 20%, serta nutrisi ada 50%. Itulah manifestasi penyakit yang ada di dalam tubuh kita manusia. Dan kita semua ini, semuanya dalam hidup sehat memegang pistol yang namanya pistol bunuh diri. Dalam bagiannya, peluru itu nutrisi. Pelatuk itu pikiran. Sedangkan kokang adalah gaya hidup. Jadi peluru nutrisi, pelatuk adalah pikiran, kokang adalah gaya hidup. Apakah penyakit degeneratif telah ada sejak dahulu? Atau baru muncul dalam zaman ini? Di penghujung zaman ini? Alkitab
memberikan penjelasan dengan jelas. Dalam buku Keluaran 15 ayat 26. Ada janji kesembuhan yang bersyarat. Alkitab berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jelas sekali sahabat-sahabat umat Tuhan, bahwa ada janji kesembuhan yang bersyarat, yang dicatat di dalam firman Allah ini. Di dalam Keluaran 15 ayat 26. Mari kita bertanya, karena orang Israel di zaman dahulu ditimpakan penyakit kepada orang-orang Mesir. Apakah penyakit-penyakit yang ada pada orang Mesir yang sekarang ini yang kita kenal, penyakit-penyakit apakah itu? Dalam penelitian ternyata penyakit-penyakit orang Mesir di zaman dahulu, ada penyakit pengerasan pembuluh darah, ada penyakit jantung, ada penyakit kegemukan, ada penyakit diabetes, ada penyakit ginjal, kanker, gigi rusak, stres. Dan ternyata penyakit orang-orang Mesir itu ada juga kepada kita sekarang ini. Jadi penyakit-penyakit itu sudah ada di zaman dahulu. Tapi puji Tuhan, pada malam ini, melalui kebaktian kebangunan rohani bahagia bersama Yesus, memberikan jawaban. Jawabannya tentang jaminan kasih karunia yang seringkali kita salah pahami di dalam kehidupan kita. Yaitu tentang jaminan kematian Yesus di atas kayu salib. Kasih karunia-Nya yang luar biasa. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Itulah jaminan kasih karunia yang bersyarat kepada kita tentang kehidupan kita ini. Agar kita yang telah mati terhadap dosa. Dari mana dosa memasuki sejarah manusia? Jawabannya dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Inilah firman tentang makanan yang Tuhan katakan kepada manusia. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini larangan yang Tuhan katakan kepada manusia pertama, yang tidak boleh dimakan, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Yaitu pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Alkitab selanjutnya berkata dalam Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Itulah kejatuhan manusia di Eden.
Jadi dosa masuk ke dalam sejarah manusia karena Adam dan Hawa makan buah larangan. Manusia pertama memakan tentang buah, makanan yang baik dan yang jahat. Pertanyaan, di mana Yesus memulai peperangannya terhadap dosa? Di medan perang, yaitu selera makan. Yesus bersama dengan si penggoda, si setan dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4. Alkitab berkata, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa, sahabat-sahabat umat Tuhan. Apakah Alkitab tetap konsisten dengan hal ini? Apakah firman Allah masih tetap konsisten sampai sekarang ini? Mari kita pelajari seluruhnya, kebenarannya. Kita tahu jaminan kasih karunia itu yang bersyarat supaya kita yang telah mati terhadap dosa, agar kita hidup untuk kebenaran. Di dalam buku Alkitab 1 Petrus 2 ayat 24, apa yang terjadi jika kita hidup untuk kebenaran? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Mazmur 86 ayat 11. Perbuatan tangannya ialah kebenaran, dan keadilan segala titanya teguh. Mazmur 111 ayat yang ke-7. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 160. Umat Tuhan, sahabat-sahabat, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Buku Yohanes 14 ayat 6. Lebih jelas Alkitab berikan penerangan. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan dia akan diam di dalam kamu. Apa kebenaran kita? Apa kebenaran manusia? Kejadian 15 ayat 6, Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat yang ke-17. Sahabat umat Tuhan, bacalah kembali Alkitab Anda. Bacalah kembali firman Tuhan kita. Seakan-akan belum pernah engkau membacanya. Mintalah pimpinan Roh Kudus dengan rendah hati. Mintalah tuntunan Roh Allah penuh dengan kerendahan hati. Mari kita pelajari apa kata Alkitab. Apa kata firman Allah tentang makanan. Kita terimanya dengan rendah hati. Kita terima penuh dengan kerendahan hati. Mari kita pelajari apa dikatakan oleh Alkitab. Kita tahu ada makanan ideal yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu makanan sebelum berdosa. Yang kita maksudkan adalah makanan di Taman Eden.
Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Sesuai dengan Alkitab, kata firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 29 bahwa makanan pertama manusia adalah biji-bijian dan buah-buah yang berbiji. Itulah makanan pertama manusia, makanan ideal dari Tuhan, makanan sebelum berdosa, makanan yang ada di Taman Eden. Jelas sekali kata firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 29. Lalu ada makanan yang ditambahkan setelah manusia berdosa, setelah manusia memakan pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat, yaitu makanan tentang tumbuh-tumbuhan di padang. Dan makanan itu adalah sayuran serta makanan herbal. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-18 jelas dikatakan di sana. Jadi makanan setelah berdosa, manusia jatuh di dalam dosa. Kata firman Tuhan adalah buah, biji-bijian, dan sayur. Ini adalah makanan setelah berdosa. Kita tahu cerita tentang Nuh. Peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh. Nuh berkhotbah 120 tahun. Pekabaran disampaikan. Kasih karunia Allah diberikan kepada manusia pada zaman Nuh. Dan Tuhan memberikan satu pelajaran bagi manusia di zaman itu. Tentang akibat yang mereka akan alami. Dan dunia dibinasakan dengan air bah. Jadi saudara, tumbuh-tumbuhan yang ada pada waktu itu mati semuanya. Karena itu air yang banyak menutupi tumbuh-tumbuhan itu. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang hidup. Namun setelah air bah, Tuhan berikan makanan darurat, makanan sementara. Peristiwa itu dalam buku Kejadian 9 ayat 3 dan Kejadian 9 ayat 4. Makan daging di saat itu diizinkan. Tetapi kata Alkitab tanpa darah. Daging manakah yang saat itu yang boleh dimakan? Peristiwa air bah. Peristiwa yang universal itu. Yang merupakan catatan dari Alkitab. Dan manusia yang hidup pada saat itu hanya keluarga Nuh. Dan pertanyaannya, daging manakah yang boleh dimakan? Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Luar biasa saudara, segala yang bergerak itu akan menjadi makananmu. Kita tahu bersama bahwa peristiwa sebelum air bah dicatat, ada pasangan-pasangan hewan yang Tuhan izinkan dan berfirman kepada Nuh saat itu. Dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya. Sesuai dengan Kejadian 7 ayat 2. Batra sudah selesai. Dan Tuhan katakan kepada Nuh, binatang yang boleh masuk di batra adalah binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya. Jadi semua binatang yang halal masuk, yang haram masuk. Tapi yang haram hanya satu pasang. Setelah air bah, kita tahu peristiwa ini. Ada makanan darurat, makanan sementara. Jadi yang boleh dimakan adalah daging dari hewan yang jumlahnya 7 pasang. Yang jumlahnya 7 pasang setelah air bah. Namun konsekuensinya ada pada umur manusia. Ini hanya temporary, sementara. Ini adalah darurat. Mari kita lihat sesuai dengan isi Alkitab. Setelah konsekuensi umur manusia sebelum dan sesudah air bah, ada beberapa contoh. Adam mencapai umur 930 tahun. Set 912 tahun, Enos 905 tahun, Kenan 910 tahun, Mahalalel 895 tahun, Yared 962 tahun, Henok 365 tahun, Metusala 969 tahun, Lamek
777 tahun. Dan Nuh mencapai umur 950 tahun. Inilah umur manusia sebelum air bah. Bagaimana dengan umur manusia sesudah air bah? Alkitab memberikan penjelasan. Umur manusia berubah. Sem 600 tahun. Arpaksad 438 tahun. Sela 433 tahun. Eber 464 tahun. Pelek 239 tahun. Rehu 239 tahun. Seruk 230 tahun. Nahor 148 tahun. Tera 205 tahun. Dan Abraham, bapa segala orang percaya, 175 tahun. Berubah umur sesudah air bah. Ketika makanan temporary, makan daging. Makanan untuk umat pilihan Allah sekarang ini. Manakah makanan umat Allah pilihan? Baik Israel dan sekarang ini. Dulu di zaman Israel, makanan mereka adalah mana. Di padang gurun yang dicatat dalam buku Bilangan 11 dan di dalam buku Keluaran 16. Tapi sesudah itu terjadi kutuk di Kibrot, di Ta'awa, dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 35. Kenapa demikian? Karena persungutan dan selera makan daging. Bilangan 11 ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mengapa Tuhan tidak memberi mereka makan daging? Pertanyaan yang sangat indah. Mengapa Tuhan tidak memberi mereka makan daging? Apakah Tuhan tidak mampu menyediakan daging untuk mereka bagi orang Israel? Coba kita renungkan kembali, sahabat umat Tuhan. Jika daging itu baik bagi manusia, mengapa Tuhan tidak memberikannya kepada bangsa Israel pada waktu itu? Mengapa hanya memberikan mereka mana yang rasanya seperti roti? Oleh karena persungutan mereka, akhirnya Tuhan memberikan mereka makan daging burung puyuh. Allah memberi daging. Dalam Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Makan daging dan kena tulah. Inilah kata firman Tuhan. Bilangan 11 ayat 19, 20 dan 33. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Dan menangis di hadapannya. Dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Selagi daging itu ada di mulut mereka. Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Selagi daging itu ada di mulut mereka. Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu, dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Sahabat umat Tuhan,
makanan setelah pemberontakan di Kibrot di Ta'awa, sesuai dengan bilangan 11 ayat 1 sampai 35. Kalaupun daging yang diizinkan oleh Tuhan, yaitu daging halal. Sama halnya dengan kita sekarang ini, kita tahu konsekuensi, tapi diizinkan oleh Allah daging halal. Imamat 11 ayat 1 sampai 30 dengan syarat. Imamat 3 ayat 17 bagian B. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu. Turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Pencegahan penyakit dijanjikan oleh Tuhan. Imamat 13 ayat 46-52. Yaitu kusta. Rencana Allah untuk memelihara kesehatan orang Israel. Agar dijauhkan dari penyakit termasuk penyakit kusta. Penyakit menular. Imamat 15 ayat 4 sampai 12. Ini rencana Tuhan. Imamat 14 ayat 45-47. Ada sanitasi lingkungan, kesehatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Imamat 11 ayat 1 sampai 47. 20, 24 dan 25. Yaitu tentang makanan. Rencana Allah untuk memelihara kesehatan orang Israel. Cara Tuhan mencegah umatnya menderita sakit penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak tepat. Ada binatang air yang tidak boleh dimakan. Janji Tuhan benar, janji Tuhan pasti. Imamat 11 ayat 10 sampai 12. Segala yang tidak bersirip dan atau tidak bersisik di dalam air. Binatang bersayap yang tidak boleh dimakan. Imamat 11 ayat 13, 19 dan 21. Burung raja wali, ering, jenggut dan elang menurut jenisnya. Burung gagak, burung jenisnya. Burung unta, burung hantu, burung punguk, burung dendang air. Burung undan, burung ranggung, camar, bangau. Menurut jenisnya, meragai dan kekelawar. Binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya yang tidak mempunyai paha untuk melompat. Binatang merayap dan berkeriapan yang tidak boleh dimakan. Janjinya dalam Imamat 11 ayat 29-30. Tikus, katak menurut jenisnya, landak, biawak, bengkarung, siput, dan bunglon. Binatang merayap berkaki 4 atau banyak yang tidak boleh dimakan. Imamat 11 ayat 42. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya. Atau segala yang berkaki banyak. Semua yang termasuk binatang yang merayap. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Para sahabat umat Tuhan. Bagaimana dengan Yesaya 66 ayat 17? Apakah kata firman Tuhan jika masih tetap memakan daging ini? Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Yang memakan daging babi. Dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap. Sekaligus demikian firman Tuhan. Apa risiko ketika kita memakan daging pada zaman ini? Di penghujung zaman ini. Apa risikonya? Tetap mengkonsumsi daging ini hanya akan mendatangkan penyakit dan penderitaan. Akan datang kanker usus. Ada buah dada, paru-paru, uterus lebih rendah pada orang vegetarian daripada orang vegetarian. Orang yang makan daging lebih dari 1 kali per minggu mempunyai kemungkinan 80% lebih besar mendapatkan kanker usus besar daripada yang vegetarian. Ada penyakit-penyakit paru-paru, rahim, usus besar, asam lemak, asam urat, dan lain sebagainya. Yang akan datang silih berganti di dalam diri dan di dalam tubuh kita ini. Bagaimana dengan janji Tuhan di dalam Alkitab untuk melindungi kita dari sakit penyakit? Keluaran 23 ayat 25.
Alkitab dengan jelas berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadah yang bagaimana yang membuat kita dijauhkan dari penyakit? Roma 12 ayat 1 Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 12, Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus dalam buku pertama Korintus ayat 10, Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sahabat umat Tuhan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebab jika engkau makan dan jika engkau minum, tubuh kita ini bukan vacuum cleaner, tapi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita bagi para sahabat-sahabat umat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang telah menciptakan kami manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini dalam rangkaian KKR Bahagia Bersama Yesus, kami boleh belajar firman Tuhan, pola hidup sehat. Biarlah Bapa, kami akan menjaga tubuh kami ini, baik dalam soal makanan, minuman, ataupun dalam pola pikir kami, tindak tanduk kami, semua kehidupan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati sahabat-sahabat umat Tuhan telah mendengarkan pekabaran ini. Biarlah ini memberikan kekuatan iman di dalam Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Kami minta sembahkan doa ini demi nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Bahagia dalam Kepastian yang akan disampaikan oleh Pendeta John Taga MPhil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.